Pada video sebelumnya, kita membahas sejarah diwajibkannya puasa Ramadan. Nah, di video kali ini, kita akan membahas salah satu ibadah sunnah yang selalu menemani bulan suci ini, yaitu salat tarawih. Ibadah ini menjadi ciri khas Ramadan dan memiliki sejarah panjang sejak zaman Rasulullah. Lalu, bagaimana awal mula pelaksanaan salat tarawih dan bagaimana perkembangannya hingga kini? Kata tarawih berasal dari bahasa Arab yang berarti istirahat atau bersantai, karena awalnya dilakukan dengan jeda di antara rakaatnya. Namun, bagaimana sejarah awal pelaksanaan salat ini? Pada malam 23 Ramadan tahun kedua Hijriah, Rasulullah untuk pertama kalinya menunaikan salat tarawih. Tahun itu juga merupakan tahun pertama diwajibkannya puasa Ramadan. Setelah menyelesaikan salat Isya di Masjid Nabawi, Rasulullah tidak langsung pulang ke rumah. Beliau tetap berdiri di masjid dan mulai melaksanakan salat sendirian. Namun beberapa sahabat yang masih berada di masjid melihat Rasulullah berdiri dalam kekhusyuan. Mereka merasa terdorong untuk ikut, lalu berdiri di belakangnya dan mengikuti setiap gerakan beliau. Rasulullah tidak menegur, tidak pula menyuruh mereka. Setelah selesai, beliau pun kembali ke rumah, tanpa memberikan perintah atau komentar apapun tentang apa yang baru saja terjadi. Momen ini menjadi awal mula dari salah satu tradisi ibadah Ramadan yang diteruskan oleh umat Islam hingga hari ini. 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 25 dan 27 Ramadan, Rasulullah kembali melaksanakan salat tarawih di masjid pada waktu yang sama. Kali ini, jumlah sahabat yang ikut semakin bertambah. Kabar tentang salat malam yang beliau lakukan pun mulai menyebar, dan makin banyak orang yang ingin turut serta. Melihat pola ini, para sahabat menduga bahwa Rasulullah akan terus melaksanakan salat tarawih di malam-malam ganjil, seperti tanggal 23, 25, dan 27 Ramadan. Maka, ketika malam ke-29 tiba, Masjid Nabawi kembali dipenuhi kaum muslimin. Mereka datang dengan penuh harap, berharap dapat melaksanakan salat tarawih berjamaah bersama Rasulullah. Namun, malam itu berbeda. Rasulullah tidak datang ke masjid hingga waktu subuh tiba. Para sahabat yang sudah menunggu sejak azan Isya pun merasa heran. Ketika pagi menjelang, mereka pun bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa semalam engkau tidak datang untuk salat tarawih? Kami semua sudah menunggu." Dengan penuh kebijaksanaan, Rasulullah menjawab, "Aku sengaja tidak datang karena khawatir salat tarawih akan diwajibkan kepada kalian. Oleh karena itu, mulai sekarang, aku akan salat tanpa banyak makmum. Jika kalian ingin menunaikan salat tarawih, maka lakukanlah sendiri-sendiri." Mendengar penjelasan Rasulullah, para sahabat pun memahami hikmah di balik keputusan beliau. Sejak saat itu, mereka menjalankan salat tarawih secara munfarid atau dalam kelompok kecil tanpa imam tetap. Tradisi ini terus berlangsung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Di masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, kaum muslimin masih menunaikannya seperti sebelumnya, secara individu atau dalam kelompok kecil, tanpa imam tetap. Tidak ada perubahan besar dalam tata cara pelaksanaannya, dan umat Islam tetap menjalankan ibadah ini sesuai kebiasaan yang telah diwariskan. Namun seiring berjalannya waktu, ketika kepemimpinan beralih ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau melihat sesuatu yang membuatnya berpikir. Pada suatu malam di bulan Ramadan, Umar mendapati kaum muslimin saling berpencar dalam salat tarawih. Ada yang salat sendirian, ada pula yang membentuk kelompok-kelompok kecil dengan imam mereka masing-masing. Melihat kondisi ini, beliau berkata, "Menurutku akan lebih baik jika mereka dikumpulkan dalam satu jamaah dengan satu imam." Ia kemudian mengumpulkan kaum muslimin di masjid dan menunjuk Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu sebagai imam tetap untuk memimpin salat tarawih. Saat menyaksikan umat Islam salat bersama dalam satu saf yang rapi, Umar menyebut keputusan ini sebagai bid'ah hasanah atau inovasi yang baik dan sesuai dengan sunnah karena memudahkan umat Islam dalam beribadah.
Pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tata cara salat tarawih masih tetap dilaksanakan secara berjamaah sebagaimana yang telah diperkenalkan di era Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun, ada sedikit perubahan dalam hal jeda istirahat atau yang dikenal sebagai tarwihah. Jika di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salat tarawih dilakukan dengan pola istirahat setiap selesai 2 rakaat, sehingga dalam 20 rakaat ada 10 kali istirahat. Maka di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pola ini sedikit diubah. Beliau menetapkan bahwa istirahat dilakukan setiap 4 rakaat, sehingga dalam 20 rakaat hanya ada 5 kali istirahat. Seiring berjalannya waktu, bentuk salat tarawih kembali mengalami perubahan. Tepatnya pada tahun ke-99 Hijriah, ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah dari Bani Umayyah, jumlah rakaat yang telah lama menjadi tradisi sejak masa Umar bin Khattab mengalami penyesuaian. Sebelumnya, umat Islam telah terbiasa melaksanakan salat tarawih sebanyak 20 rakaat, ditambah 3 rakaat witir. Namun, di era kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, jumlahnya bertambah menjadi 36 rakaat, di luar witir. Dengan demikian, total salat malam di bulan Ramadan pada masa itu mencapai 39 rakaat. Menurut Ahmad Zarkashi, beberapa sumber menyebutkan bahwa perubahan ini berawal dari kebiasaan umat Islam di Makkah. Diceritakan bahwa di Masjidil Haram, salat tarawih dilaksanakan dalam format 20 rakaat, dengan jeda istirahat setiap 4 rakaat. Di sela-sela istirahat tersebut, mereka memanfaatkan waktu untuk melakukan thawaf mengelilingi Ka'bah. Melihat hal ini, Umar bin Abdul Aziz merasa bahwa kaum muslimin di Madinah tidak memiliki kesempatan yang sama untuk thawaf. Oleh karena itu, sebagai bentuk kompensasi, jumlah rakaat salat tarawih di Madinah ditambah menjadi 36 rakaat, agar mereka tetap memiliki keutamaan ibadah yang sebanding dengan Muslim di Mekah. Dengan demikian, umat Islam di Mekah dan Madinah memiliki cara masing-masing dalam menghidupkan malam-malam Ramadan dengan salat tarawih. Perbedaannya terletak pada bagaimana mereka memanfaatkan jeda istirahat atau tarwihah. Di Mekah, setiap selesai 4 rakaat salat tarawih, umat Islam beristirahat sejenak. Saat jeda ini, mereka melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Banyak di antara mereka yang juga menambah salat sunnah 2 rakaat setelah tawaf, sebelum melanjutkan salat tarawih. Dengan pola ini, mereka mendapatkan 4 kali istirahat sepanjang salat. Namun, di Madinah, tidak ada Ka'bah yang bisa mereka kelilingi untuk tawaf. Hal ini menjadi perhatian Umar bin Abdul Aziz. Ia merasa bahwa kaum muslimin di Madinah seharusnya juga mendapatkan keutamaan seperti mereka yang berada di Mekah. Oleh karena itu, ia mencari cara agar ibadah di Madinah tidak kalah nilainya dibandingkan dengan ibadah di Masjidil Haram. Akhirnya, Umar bin Abdul Aziz memutuskan untuk menambah jumlah rakaat salat tarawih di Masjid Nabawi sebagai pengganti tawaf yang dilakukan oleh umat Islam di Makkah. Di Makkah, setiap jeda dilakukan 4 kali, dan pada setiap jeda itu mereka bertawaf. Sebagai gantinya, di Madinah, Umar bin Abdul Aziz menambah 4 rakaat salat setiap kali jeda. Dengan perhitungan, 4 rakaat dikali 4 jeda sama dengan 16 rakaat tambahan, sehingga jumlah salat tarawih yang sebelumnya 20 rakaat bertambah menjadi 36 rakaat. Jika ditambah 3 rakaat witir, maka totalnya menjadi 39 rakaat di Masjid Nabawi. Inilah asal-usul kenapa di Madinah jumlah rakaat salat tarawih berkembang menjadi lebih banyak dibandingkan di Mekah. Perubahan ini mencerminkan semangat para pemimpin Islam dalam menjaga nilai ibadah dan memberikan keseimbangan bagi kaum muslimin di berbagai tempat. Pada zaman Rasulullah, jumlah rakaat salat tarawih tidak ditetapkan secara baku. Dalam beberapa riwayat, Rasulullah melakukan 8 rakaat dan diakhiri dengan witir 3 rakaat. Namun, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, jumlah rakaat yang umum dikerjakan adalah 20 rakaat.
Mazhab Maliki dan Syafi'i menetapkan 20 rakaat sebagai standar, sementara sebagian Muslim tetap melaksanakan 8 rakaat berdasarkan kebiasaan Rasulullah. Kemudian, pada masa Umar bin Abdul Aziz, jumlah rakaat salat tarawih di Madinah bertambah menjadi 36 rakaat. Penambahan ini bertujuan untuk menyamakan keutamaan antara Muslimin Madinah dan Mekah, di mana Muslimin Mekah mengisi jeda istirahat dengan tawaf. Seiring berjalannya waktu, umat Islam di berbagai wilayah tetap menjalankan salat tarawih dengan jumlah rakaat yang bervariasi sesuai dengan tradisi dan pemahaman masing-masing. Meskipun ada perbedaan dalam jumlah rakaat dan cara pelaksanaannya di berbagai daerah, ada yang melaksanakan 8, 20, bahkan 36 rakaat, semuanya memiliki dasar dalam ajaran Islam. Salat ini dapat dilakukan secara berjamaah di masjid atau sendiri di rumah, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Yang terpenting bukanlah jumlah rakaatnya, tetapi bagaimana kita menjaga keikhlasan dan semangat dalam beribadah. Ramadan adalah kesempatan untuk lebih dekat kepada Allah, dan salat tarawih adalah salah satu bentuk ibadah yang dapat menghidupkan malam-malam penuh keberkahan ini. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga tentang memperbanyak amal kebaikan. Salat tarawih adalah salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunannya, dan meraih keberkahan yang melimpah. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk istiqamah dalam menjalankan ibadah ini dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.